Baik, kita lanjutkan. Nah, karena tadi sudah dibahas mengenai ruang sampel dan kejadian itu adalah merupakan sebuah himpunan, maka ketika nanti kita akan mendefinisikan ruang sampel ataupun juga kejadian, kita bisa menggunakan operasi-operasi dasar yang ada di dalam himpunan, gitu ya. Oke, jadi kalau dalam himpunan ini ada operasi yang namanya komplement, gitu ya. Nah, biasanya notasinya seperti ini gitu ya, A aksen gitu ya. Atau juga ada yang namanya irisan gitu ya. Kalau irisan ini melibatkan eh, dua kejadian gitu ya. Biasanya pakai notasinya pakai eh, tapal kuda ya, huruf U, tapi kebalik ke bawah gitu kan. Jadi kalau A irisan B, nah biasa ini. Kemudian ada gabungan atau union, nah ini kebalikan dari irisan notasinya ya. Jadi tapal sepatu kuda tapi menghadap ke atas gitu ya. Nah, misalnya ada kejadian A dengan kejadian B gitu ya. Nah, notasinya A himpunan B ya, A U B biasanya. Nah, atau bisa juga ada yang namanya eh, mutually eksklusif ya atau disjointnya. Di ini dua kejadian yang tidak memiliki irisan biasanya. Oke, kita akan bahas. Nah, apa itu komplement? Jadi komplement ini adalah eh, misal kita punya kejadian A gitu ya. Kejadian A. Ini kita bebas bisa mendefinisikan apapun gitu ya. Kejadian A, yang penting dia adalah himpunan bagian dari ruang sampel S. Maka yang dimaksud dengan komplement dari A atau aksen ini adalah semua elemen dari ruang sampel S yang tidak termasuk ke dalam kejadian A. Gitu ya. Sebagai contoh, kalau misalnya dadu ruang sampelnya tadi kita sudah punya himpunan dari mata 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau A ini adalah mata dadu yang bisa dibagi 3 gitu ya. Sehingga A ini adalah himpunan dari 3 dan 6, maka komplement dari A ini adalah selain dari A, berarti selain dari 3 dan 6 yang merupakan anggota dari ruang sampel S. Jadi selain dari 3 dan 6 yang merupakan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, berarti sisanya yang 4 gitu. Ya, karena ini sudah ada 2, sedangkan ruang sampelnya ada 6, ya berarti sisa yang 4 itu adalah himpunan dari 1, 2, 4, dan 5. Jadi komplement dari A ini adalah atau A komplementnya adalah himpunan dari munculnya angka 1, 2, 4, 5. Berarti yang selain tadi, gitu ya. Ingat ya, selain dari A yang merupakan ruang sampel S. Sederhananya seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kemudian ada yang namanya eh, irisan ya. Jadi kalau irisan ini adalah jadi kejadian yang anggotanya masuk dalam kejadian A dan juga kejadian B gitu ya. Biasanya A irisan B ini adalah himpunan dari X yang merupakan elemen dari himpunan A atau kejadian A dan juga X yang juga merupakan elemen atau bagian dari kejadian B ya, atau himpunan B. Jadi ada di A, ada di B gitu ya. Nah, misalnya kalau digambarkan diagram Venn-nya kan seperti ini. Ini A, ini B. Nah, irisan itu berarti anggota A yang juga merupakan anggota B. Nah, berarti ini yang ada di dua-duanya. Sederhananya seperti itu gitu ya. Contohnya tadi masih tentang dadu gitu ya. Kalau A ini bilangan genap gitu ya. Nah, berarti bilangan genap itu berapa saja? Bilangan genap itu kan 2, 4, 6. Berarti A ini adalah himpunan dari bilangan atau mata dadu 2, 4, 6. Nah, ada kejadian B, bilangan yang lebih besar dari 3. Kalau lebih besar dari 3 berarti 4, 5, 6. Nah, di sini berarti B himpunan dari bilangan 4, 5, 6. Maka irisan B berarti anggota A yang juga anggota B. Nah, sekarang ada di A. 2 ada di A, tapi di B tidak ada. 4 ada di A, di B juga ada A. Berarti salah satu anggota irisannya adalah 4 gitu ya.
Nah, 6. 6 ada di A, ada juga di B. Nah, berarti ini juga termasuk salah satu anggota dari irisan himpunan A dan himpunan B. Nah, sehingga A, A irisan B ini adalah himpunan dari mata dadu atau bilangan 4 dengan 6. Gitu ya. Oke, sederhananya seperti itu ya. Kita akan lanjutkan. Berikutnya ada yang dinamakan mutually eksklusif. Nah, kalau mutually eksklusif ini tidak memiliki irisan atau saling terpisah. Kalau digambarkan seperti ini. A sendiri, B sendiri gitu ya. Nah, contohnya apa? Mata dadu ganjil dengan mata dadu genap. Maka ini tidak pernah memiliki irisan gitu ya. Oke. Kemudian kalau gabungan ini berarti mendaftarkan semua anggota A juga anggota B gitu. Jadi termasuk juga irisannya gitu. Jadi irisan A dan B juga didaftarkan, yang di luar irisan A dan B tapi merupakan A didaftarkan, yang merupakan anggota B di luar iris A irisan B juga didaftarkan. Ya, jadi semuanya didaftarkan gitu ya. Nah, sebagai contoh, eh, nah misalnya seperti ini ya, A munculnya bilangan genap, B bilangan ganjil kurang A. Tadi bilangan genap 2, 4, 6. Bilangan ganjil kurang dari 5. Ganjil itu kan ya berarti 1, 3, 5. Nah, kalau kurang dari 5 berarti cuma 1, 3. Kalau gabungan ya berarti mendaftarkan semua anggota A itu 2, 4, 6 dengan anggota B 1 dan 3. Berarti di sini ini 3, ada 3 anggota, ini ada 2. Nah, berarti eh, gabungan dari kejadian A dengan kejadian B ini adalah himpunan dari bilangan 1, 2, 3, 4, 6 gitu ya. Oke, nah ini A muncul bilangan genap, B bilangan lebih besar 3, setelah 4, 5, 6 berarti. Nah ini 2, 4, 6 ini kalau A-nya ada irisannya gitu ya. Ini kan 4 dengan 6, ini 4, 6 sama, ada di A, ada di B. Tetap didaftarkannya satu kali. Jadi nggak didaftarkan dua kali gitu. Nah, sehingga gabungannya ya berarti 2, ini 4, di sini 5, di sini 6. Berarti himpunan dari bilangan 2, 4, 5, 6 gitu ya. Oke. Nah, kemudian nanti dari operasi matematik operasi himpunan itu akan ada yang namanya kejadian saling bebas dan juga kejadian saling terkait gitu ya. Independent event dengan dependent event ya. Apa itu kejadian saling bebas? Jadi kalau kejadian saling bebas, satu kejadian ini tidak bergantung kepada kejadian yang lain ya, atau tidak berpengaruh kejadian yang lain. Bisa tadi ya, dadu atau koin ya, penarikan kelereng dengan pengembalian jumlahnya sama gitu. Kalau jumlahnya sama, ketika mengambil berikutnya tidak dipengaruhi oleh pengambilan sebelumnya gitu. Ya, tapi kebalikannya, kalau kejadian saling terkait atau dependen, misalnya tadi ngambilnya itu tanpa dikembalikan. Kalau tanpa dikembalikan berarti pengambilan berikutnya itu dipengaruhi oleh pengambilan sebelumnya gitu ya. Nah, sehingga tadi kan jumlahnya itu kalau saling terkait atau dependent event berarti bisa menggunakan kombinatorika, ada permutasi kombinasi gitu ya. Oke, nanti kita akan bahas. Nah, kemudian yang terakhir ada sifat operasi himpunan gitu ya. Ini kumulatif, kalau A irisan B sama dengan B irisan A, kalau A gabungan B sama dengan B eh, gabungan A. Asosiatif, kalau A irisan B irisan C, nah ini sama dengan A irisan B baru irisan C. Nah, ini seperti perkalian gitu ya kalau asosiatif. Eh, A gabungan B gabungan C, nah ini eh, A gabungan B baru gabung C. Kalau distributif, nah A irisan dari B gabungan C, nah ini kan sama dengan A irisan B gabungan A irisan C. Gitu ya. Atau A gabungan B irisan C ini akan sama dengan A gabungan B, nah irisan dari A gabungan C gitu ya. Oke.
Kalau A irisan himpunan kosong ya kosong. Kalau A gabungan himpunan kosong ya A sendiri. Nah, kemudian ada sifat komplement dari De Morgan gitu ya. A irisan dari A komplement ini sama dengan eh, himpunan kosong karena tidak ada gitu ya. Kalau A gabungan A komplement, nah ini sama dengan ruang sampel. Kalau komplement dari A komplement ya A sendiri. Kalau komplement dari ruang sampel ini adalah himpunan kosong. Nah, yang populer biasanya komplement dari A irisan B. Nah, ini akan sama dengan gabungan dari A komplement dengan B komplement. Nah, kebalikannya, komplement dari A gabungan B ini akan sama dengan A irisan dari A komplement dengan B komplement. Oke, seperti itu. Nanti kita akan lanjutkan.